Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadi. Saya dari kelas 4P, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Universitas Cokroaminoto Palopo. Di sini saya akan membuat suatu tutorial tentang bagaimana cara mengkoneksikan suatu database MySQL dengan aplikasi Visual Studio 2012. Nah, pertama-tama kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Kita buka aplikasi Sun-nya. Kemudian kita start pada APC dan MySQL untuk membuat database-nya. Kemudian kita klik admin pada MySQL. Nah, kita tunggu sebentar. Selanjutnya langsung saja kita buat database-nya atau basis datanya. Nah, di sini kita akan buat nama untuk database-nya. Kita buat nama misalnya database latihan, atau kita singkat saja DB latihan. DB latihan. Kemudian kita buat database-nya. Nah, selanjutnya kita buat tabel atau nama tabel. Kita buat nama tabel, misalnya tabel mahasiswa atau siapa, terserah Anda. Salah. Mahasiswa. Tabel mahasiswa. Kemudian kita beri jumlah, beri kolom. Nah, di sini saya akan menggunakan 2 kolom saja. Kemudian kita kirim. Nah, kita isikan pada tabelnya. Untuk nama kita beri terlebih dahulu yaitu kode. Selanjutnya untuk nama kita beri nama mahasiswa nanti. Kemudian untuk kode kita pilih integer karena berupa angka. Nah, untuk namanya kita beri teks. Ini berupa teks. Untuk panjangnya kita pilih 11 atau berapa lah, 11 juga. Untuk namanya pilih 20. Oke, 20. Untuk kami kita pilih 10 saja supaya tidak terlihat. Nah, untuk kodenya kita pilih indeks primary. Kenapa kita pilih indeks primary? Karena untuk kodenya itu tidak ada yang sama atau spesial apalah. Kemudian kita simpan khusus. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini adalah tabel yang telah kita buat. Tinggal kita isikan untuk kode dan namanya. Selanjutnya kita tambahkan secara manual. Klik tambah. Selanjutnya kita beri untuk kodenya. Hanya ini kita kasih minimnya saja sini atau apalah. Nah, 15 0 44 11 21 4 untuk ini saya. Nah, kita copy saja ini. Oke. Ctrl C, kita ganti di sini 5 untuk saldi sehari, saldi saja. Kemudian kita kirim. Selanjutnya kita kirim lagi. Nah, kita lihat tabel yang telah kita buat. Nah, ini adalah tabel yang telah kita buat untuk kodenya dan namanya. Selanjutnya kita akan membuat jumlah tabelnya, yaitu jumlah isinya yaitu 5, jadi kita tambahkan lagi 3 lagi untuk kode dan namanya. Selanjutnya kita ganti di sini 16 karena tidak akan sama. Nilainya itu tidak boleh sama dan tidak boleh lebih dari 10 angka, karena kita tadi memberikan integer atau panjang nilainya itu 10. Nah, kita bisa hitung 16 0 4 4 5 dan 10. Oke. Selanjutnya untuk kita tulis Arjun untuk namanya. Kemudian siapa lagi ya, kita ganti sini 7 saja deh.
Terus siapa lagi? Steven. Nah, kita kirim. Kirim lagi. Kirim. Kemudian kita lihat lagi. Nah, inilah yang telah kita lihat tadi. Kemudian kita tambahkan satu lagi. Kita ganti situ 9. Kemudian habis, seperti nomor habis. Kemudian langsung terkirim karena kita hanya menambahkan satu saja. Kirim. Kita lihat. Nah, inilah hasil dari database yang telah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan membuat formnya. Kita akan mengkoneksikannya dengan aplikasi Visual Studio 2012. Kita minus saja. Selanjutnya kita buka aplikasi Visual Studio ini. Kita tunggu proses loadingnya. Nah, kemudian akan ditampilkan tampilan Visual Studio-nya. Kemudian kita pilih new project untuk membuat project baru. Tunggu lagi, tentukan proses. Nah, di sini kita pilih Visual Basic, kemudian Windows Form Application, dan untuk namanya kita bisa ganti terserah. Untuk saya cuma di project. Saya tulis project untuk namanya, kemudian kita pilih OK. Nah, kita tunggu proses pembuatan projectnya. Nah, inilah tampilan Visual Studio-nya. Kemudian untuk berikutnya kita akan mendesain pada formnya. Nah, kita pilih button. Nah, button ini fungsinya nanti untuk tempat kita memanggil. Nah, terus selanjutnya kita pilih data grid view. Nah, untuk data grid ini untuk menjadi memberikan tampilan saat kita memanggil database yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan database MySQL tadi dengan Visual Studio dengan cara kita klik kanan pada data grid view, kemudian kita pilih test item. Selanjutnya pada net framework components, kita tunggu proses loading itemnya. Nah, di sini kita tulis ODBC. Nah, di sini kita pilih ODBC connection. Jadi kita klik pada ODBC connection. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini telah muncul ODBC connection-nya. Kemudian pada tampilan properties-nya, Windows properties-nya, kita pilih connection string. Kemudian kita pilih new connection. Selanjutnya pada tampilan add connection atau tambahkan koneksi, kita harus memilih Microsoft ODBC data source. Di sini kita harus memastikan Microsoft ODBC connection data source, karena yang akan ditampilkan pada MySQL itu yang berbentuk ODBC. Beda kalau dengan pakai akses atau yang lainnya. Selanjutnya kita pilih use connection string. Nah, kita pilih build. Nah, di sini pada pemilihan data source kita pilih pada mesin data source-nya. Kemudian kita klik new.
Oke. Nah, di sini kita pilih user data source-nya, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita akan mengkoneksikannya dengan SQL servernya atau MySQL-nya atau MySQL yang telah terinstall pada laptop Anda. Nah, yang telah saya install itu MySQL ODBC 5.3. Nah, saya pilih MySQL ODBC 5.3, kemudian klik next, finish. Nah, akan muncul tampilan MySQL connector. Nah, untuk selanjutnya kita pilih data source name-nya. Kalau saya mau tulis data source name atau DSN-nya DSN Cimadi. Oke, data source name-nya Cimadi. Kemudian pada kita klik localhost, tulis localhost. Kemudian untuk usernya kita pilih root. Nah, untuk database-nya kita pilih database yang telah kita buat sebelumnya pada aplikasi pada MySQL. Nah, yang telah kita buat itu DD latihan atau database latihan. Nah, setelah itu kita tes apakah MySQL atau database yang telah kita buat di MySQL terkoneksi dengan Visual Studio, aplikasi Visual Studio kita. Kemudian kita tes. Nah, apabila muncul tampilan connection successful, berarti sudah terkoneksi dengan baik. Kemudian kita klik OK. OK lagi, kemudian OK lagi. Oke. Nah, telah muncul link yang telah ada atau yang telah kita buat tadi. Kemudian kita bisa copy saja. Kita copy di sini atau di mana. Oke. Nah, kita simpan linknya dulu. Selanjutnya kita oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat listing program pada form yang telah kita buat. Nah, di sini kita klik 2 kali pada formnya. Untuk listing programnya sendiri saya telah mempersiapkan listing programnya, tinggal kita masukkan. Kita pilih di situ import system ODBC. Kita untuk ini sendiri kita hapus. Nah, kita isikan listing program. Di sini saya sudah mempunyai listing program sendiri. Kita isi transfer saja. Kemudian ini kita. Nah, untuk ODBC connectionnya kita isi dengan link yang telah kita dapat tadi atau yang telah kita buat sebelumnya. Saya sudah menumpang linknya, ini dia. Kita copy, kita isikan ODBC connection. Nah, program yang telah kita masukkan listing programnya. Untuk selanjutnya kita kembali ini untuk fungsi dimcon. Untuk fungsi import system datanya sendiri, yaitu berfungsi untuk mengkonversikan database ke MySQL-nya, database MySQL dengan program yang telah kita buat atau pada aplikasi ini Visual Studio atau Visual Studio 2012. Nah, untuk dim sendiri itu dimcon as ODBC connection itu untuk mendeklarasikan database MySQL-nya. Nah,
sedangkan untuk beam as ODBC adapter ini sendiri berfungsi untuk sebagai deklarasi variabel untuk membaca tabel, yang telah kita buat pada MySQL tadi, sehingga dapat terbaca. Selanjutnya untuk fungsi bin dataset sendiri itu berfungsi sebagai deklarasi variabel untuk mengolah data. Maksudnya itu datanya yang telah akan diolah, atau data yang telah disimpan tadi akan diolah. Ini fungsi dari bin dataset sendiri. Nah, kalau untuk subkoneksinya ini untuk mengkoneksikannya. Nah, di sini kita memasukkan link yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan menggelnya dengan mengklik 2 kali atau memasukkan listing program pada butonnya. Nah, untuk butonnya kita sendiri sudah ada listing program yang telah disiapkan, tinggal kita isikan. Kalau koneksi kita copy saja, listing program. Nah, ini dia listing programnya. Nah, call koneksi ini untuk memanggil koneksi dari database MySQL yang telah kita buat tadi. Nah, sedangkan new ODBC data adapter ini untuk memilih from tabel untuk tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini harus sama dengan tabel yang telah kita buat tadi, tidak boleh tidak sama. Nah, sudah. Nah, ini telah selesai. Untuk kemudian kita tes apakah program kita berjalan atau tidak. Kemudian kita klik start, menjalankan program. Kita tunggu. Nah, dengan tampilan ini berarti program kita telah berjalan. Nah, kita tes apakah programnya atau listing programnya tadi berhasil atau tidak. Kita klik button. Nah, ini tampilan dari database yang telah kita buat tadi. Nah, berarti program yang kita buat untuk program database, mengkoneksikan database MySQL dengan aplikasi Visual Studio telah berhasil. Nah, mungkin itu yang dapat saya paparkan atau sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.